Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, atau subuh. Kembali lagi bersama channel Dom Secret. Kali ini kita tidak memberikan tutorial, tapi sedikit mengulas tentang pengukuran noken as. Kalau di channel-channel lain mungkin bisa dicari cara mengukur noken as, cuman di sini saya akan komparasi bagaimana cara mengukur noken as dengan dua metode yang berbeda. Di sini kita cuma pakai sigmat seperti yang biasa orang pakai, pengukuran menggunakan sigmat. Yang kedua, kita pakai alat dial indikator. Kita di sini akan membuktikan mana yang lebih akurat dan apakah profil sebuah noken as itu akan mempengaruhi tinggi daripada lift. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Yang jelas alat tulis harus ada, sigmat. Di sini kita pakai dua noken as ya. Dua noken as, saya punya dua noken as ini yang udah customan. Dan tentu saja dial indikator. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, alangkah baiknya jika jempol-jempol teman-teman semua klik like dan share jika video ini bermanfaat. Subscribe, karena subscribe itu gratis karek metek. Baik, di sini sudah saya tuliskan. Nah, sudah saya tulis di sini ada huruf T mana? Sorry. T di sini itu tinggi noken as, P ini pinggang. Jadi yang biasa kita lakukan untuk mengukur sebuah tinggi dari lift noken as itu adalah tinggi dikurangi pinggang. Nah, nanti kita akan bandingkan tinggi dikurangi pinggang akan ketemu lift sebuah noken as dengan pengukuran yang berbeda dengan dial indikator. Apakah sama? Dan apakah si profil dari sebuah noken as ini berpengaruh terhadap tinggi dari lift atau bukaan klep? Tentu saja ini cuma untuk mengukur tinggi daripada lift noken as. Belum lagi kalau kita nanti tambah dengan rasio rocker arm, RRA atau templar biasa, RRA kecil, pendek atau besar, itu lebih akurat lagi jika kita pasang di mesin. Itu baru akurat kalau saya bilang. Ini kita cuma ukur lift di noken asnya saja. Baik, kita ukur yang mana dulu? Ini kita ada noken yang templar biasa dan yang roller. Kita ukur yang roller dulu. Nah, ini rollernya, noken asnya. Kita pakai sigmat. Seperti biasa. Ini noken roller kita saya tulis di sini noken 1 ya. Noken 1. Kita ukur dulu tingginya seperti biasa. Tingginya berapa ini? 32,2. Oke, kita tulis tinggi di sini 32,2. Kemudian pinggang. Kita nggak perlu hitung yang in juga ya. Satu ini aja cukup. Daripada kelamaan nanti videonya. Pinggang berapa ini? 23 1 2 3 23,2. Kita tulis 23,2. Berarti tinggi dari lift noken as ini adalah tinggi dikurangi pinggang. 32,2 dikurangi 23,2. Totalnya adalah 9 mm. Kurang lebih ini ya, karena sigmatnya juga mereknya kurang bagus, jadi mungkin dari akurasinya juga kurang. Oke. Selanjutnya kita ukur dengan dial indikator. Apakah sama tingginya 9 mm? Oke, kita pasang di sini. Ini sebenarnya alat papas noken as saya ya. Cuma bisa dipakai.
Oke, sebentar saya dekatkan kameranya dulu. Oke. Fokus di jarum yang ini, yang indikator yang kecil. Nah. Oke, indikator yang kecil ya, di angka 0. Ini coba tak putar lagi ke angka 0 biar enak. Oke, jarum besar, jarum kecil di angka 0 semua. Ini kita putar noken asnya. Kita paskan dulu. Nah, oke, kita ukur bareng-bareng perputarannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 8,9 ya. 8,9, sorry, kurang fokus. Oke, jadi didapat lift 8,9 kalau dengan dial indikator. Kita tulis lift 8,9. Ada selisih 0,1 mili. Cuman ini saya anggap sama ya, sepakat kita anggap sama karena mungkin dari sigmat saya yang kurang akurat tadi. Ada selisih sedikit tapi kita anggap sama. Yang kedua kita pakai noken as yang nomor 2. Ini. Sebentar, ini saya cabut dulu. Oke. Noken as yang nomor 2 sama. Kalau yang ini templar untuk templar standar, templar sepatu. Sama, kita ukur dulu tinggi noken asnya. Kelihatan enggak? Ya. Ini 29,2. 29,2 pinggangnya Duh, nggak fokus. 22 pinggangnya 22. Jadi rumusnya tetap sama, tinggi dikurangi pinggang. Tinggi 29,2 dikurangi 22 sama dengan 7,2 mm. Ini kita ukur dengan sistem sigmat 7,2 mm. Kalaupun ada selisih 0,1 nanti kita abaikan ya, karena memang sigmatnya ya wis jos kondisi ini dan tidak dari merek ternama. Oke, yang kedua kita pakai dengan dial indikator. Dial indikator kita masukkan noken yang tadi, noken yang sama. Oke. Kita paskan dulu. Oke, 0. Jarum kecilnya di 0 ya. Geser dikit biar 0 semua. Oke, jarum besar, jarum kecil di 0. Kita putar ya. Hitung. 1, 2, sorry, 14. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 8,22. Dengan dial indikator kita ketemu lift 8,22.
Nah, di sini ada selisih sampai 1 mm. Nah, selisihnya sampai 1 mm. Yang ini kebetulan sama. Kita anggap sama ya, selisih 0,1. 0,1 ini mungkin ada kesalahan dari Sigmat. Cuman ini selisihnya kok banyak sekali sampai 1 mm. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pengukuran noken as, pengukuran lift noken as dengan Sigmat itu kurang kalau menurut saya. Mungkin kalau dari pendapat-pendapat mekanik-mekanik senior mungkin atau mekanik-mekanik lain berpendapat bahwa ini sudah cukup akurat, tapi kalau menurut saya ini ada perbedaan selisih dengan dial. Jadi menurut saya ini kurang akurat. Kenapa? Apa yang membuat dia bisa selisih sampai 1 mm? Ini adalah profil. Ya. Profil sebuah noken as itu berpengaruh dengan lift angkatan tinggi noken as, tinggi lift maksimal ya. Itu berpengaruh juga dari si bentuk profil ini, profil pinggang, profil angkatan. Nah, ini berbeda. Jadi ada noken as yang dia templarnya udah sampai sini, dia belum terangkat. Ada yang baru segini sudah terangkat, otomatis liftnya lebih tinggi. Oke. Jadi kalau saya lebih prefer ke pakai dial indikator daripada pakai Sigmat ini. Karena menurut saya profil dari sebuah noken as ini juga mempengaruhi tinggi daripada lift maksimal sebuah noken as. Itu. Oke. Mungkin ini aja video pada kali ini. Ini bukan video baru ya, karena memang di channel-channel. Oke, mungkin itu aja dari saya. Bermanfaat atau tidaknya terserah. Tapi kalau memang bermanfaat, monggo di-share ke teman-teman. Kalau tidak bermanfaat, di-skip saja. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Tetap semangat.